Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فحضرة الحاضرين الكرام سبحانه وتعالى para bapak ibu jamaah Masjid Sultan Muhammad Sulaiman. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang nikmat yang panjang sehat walafiat dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang barakah, umur yang bertambah kebaikannya, ketaatannya. Allah berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa tetangga, teman-teman kita, guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat guru-guru kita dunia akhiratnya. Allah berikan manfaat dan berkah dari guru-guru kita kepada kita. Allah jadikan anak kita soleh-solehah kepada Allah, kepada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhiratnya. Moga-moga Allah berkampun sallallahu alaihi wasallam husnul khatimah. Ala walihi wa ala wa sallallahu alaihi ila hadratin nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah sayyidina Rasulullah وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن أحد المسلمين مسلم بعد حضرة الإسماء الإسماء السكرية سكن حضر المسلمين إلى حضرة السليم إلى حضرة سيد الشيخ محمد السليم إلى الشيخ محمد زيد الدين المسجد الشيخ محمد نفيس محمد الوحيد الشيخ محمد بن قاسم إلى حضرة أحمد حسين الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله بديني حسبي الله بما أمرني حسبي الله لمن له علي حسبي الله لمن حسبني حسبي الله من كان لي بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به ونور به وعلى آله وبركاته في الدارين آمين. ويحرم على المحدث hadasan asghara salah satu asya. Berikutnya wa yahrumu haram ala muhdisi atas orang yang muhdis punya hadas, yakni hadasan asghara, hadas kecil. Haram atas orang yang sedang hadas kecil. Ya. Jadi orang yang muhdis maksudnya adalah orang yang hadas kecil, orang yang tidak punya wudu. Ya. Kalau junub orang yang menanggung hadas besar. Nah, ini cuma hadas kecil. Ya. Orang yang wudunya batal, ya, ini haram. Salah satu asya'a 3 hal. Apa yang pertama yang diharamkan as-sholatu, sholat. Orang yang batal hadas kecil, ya, haram untuk melakukan sholat. Makanya sebelum sholat, kalau kita hadas, kita tidak suci dari hadas kecil, kita harus berwudu terlebih dahulu. Ini juga harus dimengerti. Ya, kadang-kadang bermaaf, ya. Orang kadang-kadang kentut, ya, karena malu ketika sholat, teruskan sholatnya. Ada, ya. Sudah sholat jamaah, kentut dia, ya. Itu sholatnya batal karena wudunya batal. Diteruskan aja sampai salam. Ya. Ini karena mungkin karena dia tidak ngerti, ya, sehingga perasaan dia sudah melakukan sholat tapi sholatnya tidak dihukumi sah karena dia sedang hadas kecil, haram, berdosa untuk melakukan sholat. Karena dia menanggung hadas kecil. Baik itu sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Wattawafu dan tawaf, haram pula orang yang hadas kecil untuk melakukan tawaf. Baik itu tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Ya, mushaf kemarin sesuatu yang di situ tertuliskan di lampiran itu ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan mushaf. Ya. Jadi orang yang tidak punya wudu haram untuk menyentuh wa hamluhu dan juga membawa daripada mushaf. Ya. Wakada begitu juga haram menyentuh mushaf tadi, hukumnya juga haram faridatun wa sundukun fihi ma mushafun, sebuah kantong, wadah-wadah yang mana di situ tertuliskan tentang mushaf apa? Wakada faridatun, begitu juga haram faridatun, kantong yang di dalamnya ada mushafnya. Wasundukun, dan juga kotak fihima, yang di dalam kantong dan kotak seperti ini tadi mushafun, ada mushafnya. Nah, kotak biasa semuanya ini kotak, di dalamnya ada mushafnya. Kita tidak punya wudu, ini menyentuh juga sama, membawa juga sama, hukumnya haram. Nah, ini tidak boleh. Kantong seumpamanya kita biasanya mau ngaji, mau apa, ya, biasanya Al-Qur'annya kita wadah sebuah kantong, sebuah tas, ya. Nah, ini kalau kita tidak punya wudu, tidak boleh juga menyentuhnya, tidak boleh juga membawanya. Ya, haram hukumnya. Ini. Wa yahillu hamluhu, dan dihalalkan, diperbolehkan hamluhu, membawanya, fi antiatin, di sebuah antiah. Antiah itu barang-barang yang lainnya. Seumpamanya ini, ya, apa namanya, Quran tadi, mushaf tadi bercampur dengan benda-benda yang lainnya. Ya, seumpamanya bercampur lagi semuanya dengan buku-buku yang lainnya, dengan pakaian dan lain sebagainya. Pokoknya dia bercampur dengan benda-benda yang lainnya, maka itu hukumnya tidak apa-apa jika kita punya hadas kecil. Ya, wa fi tafsiri aktsar minal Quran, dan juga tidak menjadi apa-apa diperbolehkan menyentuh tafsir Al-Quran yang mana tafsirnya itu lebih banyak hitungannya daripada huruf-huruf Al-Quran. Biasanya, mohon maaf, kita yasinan di situ ada tulisan Indonesianya, ada tulisan terjemahnya, pun pula ada tahlilnya nanti, misalnya, ya.
ada juga istighosahnya, ada juga doa-doa yang lainnya. Nah itu lebih banyak selain Qur'annya daripada Al-Qur'annya. Itu diperbolehkannya bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang punya hadas kecil, ya halal, boleh, tidak haram untuk memegangnya dan membawanya. Wa fi bananiro, ya, wa fi bananiro, atau di dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya seumpamanya, ya, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, atau tafsir Munir, atau yang lain-lainnya, yang intinya tafsir Al-Quran itu jumlah hurufnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Maka itu walaupun orang itu tidak punya wudu, boleh untuk membacanya, boleh untuk membawanya. Wa fi bananir, dan di beberapa dinar, wa darahina, dan di beberapa dirham, ya, uang Arab, ya, yang namanya dinar atau dirham, ya, mata uang Arab, ya. Wa khawatimah, dan beberapa cincin lukisa yang diukir ala kullin minha, atas tiap-tiap ini tadi, ya, di dinar, di dirham, di cincin ini terukir, ya, diukir, ya, Quran dan Al-Quran. Nah, jadi kalau ada mata uang, baik itu dinar, dirham, atau mata uang yang lainnya, ya, cincin, kalau di situ diukir sebuah ayat Al-Quran, maka itu tidak menjadi apa-apa untuk dikenakan, dipegang, dibawa juga tidak apa-apa, tidak diharamkan, ya, halal. Ya, kan ada mata uang itu yang ditulis namanya Bismillah, atau ditulis apa, kan ada, ya, La ilaha illallah semuanya, termasuk dulu mata uang kerajaan Kutai, ya, itu ada kan yang mata uangnya itu tertuliskan apa namanya Bismillah, itu ada, ya, itu tidak apa-apa dipegang walaupun tidak punya wudu, ya, ini, ya, boleh walaupun di situ tertulis apa diukir daripada sebuah ayat Al-Quran, boleh, tidak haram. Walau yang mau, dan tidak dicegah al-mumayyizu, anak kecil yang sudah mumayyiz, al-mumayyizu yang sedang hadas. Anak kecil yang statusnya sudah mumayyiz itu berarti sudah pintar anak ini, sudah tahu ini baik, ini buruk, ya, mumayyiz, sudah mampu membedakan, ya, tahu ini arah timur, arah barat, kemudian ini tahu ini yang baik, ini kotor, ini bersih, sudah ngerti anak mumayyiz ini, ya, mumayyiz, ya, itu tidaklah dicegah masih mushafin, daripada menyentuh mushaf, walaupun ada ungkapan li dirasatin, untuk belajar wa ta'allumul Quran, dan untuk belajar Al-Quran, ya. Jadi anak kecil yang sudah mumayyiz, kalau dia tidak punya wudu, ya, menyentuh papan, menyentuh mushaf, ya, yang tujuannya untuk belajar Al-Quran, itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan, ya. Kecil yang belum balik, ya, yang mana dia batal tidak punya wudu, ya, itu sudah masih diperbolehkan, tidak menjadi apa-apa, tidak haram hukumnya jika dia menyentuh papan, ya, menyentuh mushaf, ya, tujuannya untuk belajar, itu tidak apa-apa, tidak masalah, boleh anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, ya, maka itu tidak diperbolehkan, ya, walaupun tujuannya untuk belajar, ya. Dan anak kita, anak-anak TPA kita yang kecil-kecil itu, ya, yang belum balik, kalau dia bawa Al-Quran dari rumah, dia tidak punya wudu, menyentuh mushaf, itu diperbolehkan, ya, untuk belajar, ya, ini. Nah, ini keharaman bagi orang yang hadas besar, hadas kecil, dan juga keharaman bagi orang yang sedang haid maupun sedang nifas, ya, ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk di bab sholat. Ini sangat penting, bab sholat. Kitab ahkamus sholat, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum daripada sholat. Wahia sholat lughatan, secara bahasa, doa itu artinya doa. Wasyar'an, dan secara syarak, kama qala ar-rafi, sebagaimana yang telah diterangkan atau sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Ar-Rafi'i.
apa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslim bi syara'it maksusatin. Salat secara syarak ya adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun yang dibuka atau yang dimulai bitakbiri dengan kalimat takbir, muftatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan ucapan salam, bisyara'ita dengan syarat-syarat maksusatin yang khusus. Ini sholat ya. Yang pertama sholat secara bahasa artinya doa ya. Jadi sholat itu artinya doa. Makanya orang yang sholat itu sudah berdoa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya, mulai dari Fatihah ya, itu doa. Bahkan Fatihah itu rajanya doa ya, rajanya doa Fatihah itu ya. Makanya seringnya banyak-banyak baca Al-Fatihah. Fatihah itu luar biasa kalau kita hayati maknanya ya. Kadang-kadang kita sholat ya, lisan kita Fatihah tapi hati kita tidak memaknainya, hati kita tidak mengagungkannya ya, tidak mendalami, bahkan artinya aja kadang-kadang kadang-kadang kita tidak ngerti, sekedar diucapkan di lisan sehingga sholatnya hampa ya. Jadi sholat itu doa ya, duduk di antara dua sujud, doa yang luar biasa ya. Jadi sholat itu artinya doa secara bahasa. Makanya kita ini jangan sampai ya, umat Islam ya, yang sudah wajib untuk sholat jangan sampai tidak sholat ya. Yang sudah balik ini anak-anak kita, istri kita, kita sendiri utamanya jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Sholat itu ibadah yang luar biasa, ibadah yang mulia. Kewajiban yang kedua setelah kita menyatakan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian kita belajar tauhid, kemudian kita sholat ya. Orang kalau sudah Islam wajib sholat. Sholat ini diterima oleh Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah menerima perintah sholat. Berarti sholat ini ibadah yang luar biasa ya. Nah, kita perlu mengetahui hukum-hukumnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat itu apa, rukun-rukunnya sholat itu apa, sunnahnya sholat apa, yang membatalkan sholat itu apa, makruhnya sholat itu apa. Ini harus ngerti. Terlebih masalah rukun-rukun sholat dan sunnah sholat ini juga harus bisa membedakan ya. Jangan sampai kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan sebelum orang itu melakukan sholat ya, termasuk yang syaratnya dia itu harus mengerti mana yang dihukumi rukun, al-farqu bainar fardhi was sunnah. Orang itu mampu membedakan di dalam sholat itu mana yang dihukumi fardu wajib yang tidak bisa ia tinggalkan, dan mana yang dihukumi sunnah. Harus ngerti ya. Mohon maaf kadang-kadang orang-orang ya rebutan ya, berdebat tentang masalah niat seumpamanya ya. Ini ya, ada yang mengatakan seumpamanya, padahal saya kan tidak paham ya. Sholat harus niat, memang wajib niat itu rukun, dan niat itu adalah rukun kolbi, pekerjaan yang dilakukan oleh hati kita, bukan lisan kita ya. Ini jadi mohon maaf kalau ada yang mengatakan mengucapkan usolli fardhal maghribi dan usolli yang lainnya itu wajib dia ucapkan di lisan, itu salah. Itu hukumnya sunnah. Wa amma talaffuzun niyatu sunnatun, melafazkan niatnya sholat yang biasanya kita usolli fardhal isya'i, usolli fardhal maghribi seterusnya. Talaffuz niat, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Jadi walaupun mohon maaf kita sholat tanpa usolli fardhal isya'i ya, tapi ketika kita takbiratul ihram, hati kita niat, saya niat melaksanakan sholat fardhu isya, sah. Dan memang seperti itu. Tapi
kalau orang itu usolli di lisannya ketika takbiratul ihram pun dia tidak meniatkan dalam hatinya, sama juga dia tidak sah sholatnya. Ya. Karena niat itu ruknul qalbi, rukun hati, pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Maka kita harus mampu membedakan. Rukun itu nanti ada rukun qalbi, ada rukun qauli ini, ada rukun fi'li. Ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Ini kita harus mampu juga membedakannya. Ya, ini harus dipahami nanti. Ya. Nah, sholat ini penting banget. Ya. Bagaimana mengerjakan ruku yang sebenarnya, bagaimana i'tidal yang sebenarnya, bagaimana sujud yang sebenarnya. Ya. Ini nanti mohon maaf kita harus paham. Ya. Karena sholat ini masya Allah ibadah yang penting. Amal perbuatan kita nanti yang dihisab oleh Allah pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, sempurna, diterima pula semua amal-amal perbuatan yang lainnya. Kalau sholatnya tidak sempurna, sholatnya kurang, maka kata Rasulullah ditolak pula semua amal-amal ibadahnya yang lain. Ya. Sholat ini masya Allah luar biasa, mengandung rahasia yang luar biasa. Sholat ini tidak berat, ya. Sholat itu sangat ringan banget dibandingkan dengan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kalau kita kerjakan satu waktu sholatnya itu cuma 5 menit, berarti sehari semalam kita cuma sholat sebanyak 25 menit. Sementara kita diberi oleh Allah waktu masa yang sangat panjang, sehari malam 24 jam. 23 jam, 35 menitnya kemana? Lebih luas waktu yang diberikan oleh Allah daripada waktu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita gunakan sholat. Sholat sangat ringan, tidak mengganggu usaha kita, tidak mengganggu daripada pekerjaan kita. Itu sholat. Ya. Dan waktunya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah luar biasa. Termasuk bentuk latifnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hambanya, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hambanya. Salat itu di waktu-waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang tersendiri. Coba subuh itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permulaan waktu siang kita, sebagai pembuka waktu siang kita, yang mana siang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana tempat kita mencari sebuah penghidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kata Allah. Ya, buka waktu siang kita, waktu kita mencari penghidupan kita dengan bersyukur kepada Allah. Syukur, alhamdulillah aku hidup kembali, ketemu waktu siang. Sebelum menjelang waktu siang, aku gunakan syukurku dengan sholat pada Allah, dengan mengerjakan perintah Allah. Ya. Namanya sholat pembukaan cuma 2 rakaat. Pembukaan itu kan tidak panjang-panjang ya. Kalau pembukaan panjang-panjang berat. Ya. Makan pembuka itu kan ya begini paling kue. Ya. Makan pembuka kadang buah-buahan aja ya. Dihidangkan langsung, mohon maaf lah, makan pembuka langsung kambing guling, langsung soto, langsung makanan berat. Pembukaannya kayak gini, kayak apa intinya? Ya kan? Subuh, karena kita masih tenaga kita kadang masih lemas dan sebagainya, Allah membuka, mewajibkan kita, memfardukan kita cuma 2 rakaat aja, agar kita tidak keberatan. Masya Allah, saking latifnya Allah Subhanahu Wa Taala, saking sayangnya Allah kepada kita. Maka orang itu durhaka banget, keterlaluan banget kalau orang itu yang sehari semalam difardukan oleh Allah 5 waktu dan waktunya tidak panjang, kok ia tidak mau melaksanakan sholat. Kenapa waktunya di waktu-waktu oleh Allah? Subuh ada sendiri, zuhur ada sendiri. Ya, karena Allah kepingin seorang hamba ini tidak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kepingin Allah itu lama-lama memisah, hamba itu pisah daripada mendekatkan diri, mengingat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Subuh di awal siang dibangunkan oleh Allah untuk menutupi pula kekurangan-kekurangan kita, waktu tidur yang tidak ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ketika kita tidur tidak punya wudu sehingga semuanya tidak bernilai ibadah. Tidur kita tidak punya niat apa-apa, asal tidur aja sehingga tidur kita tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya difardukan oleh Allah di awal siang itu untuk sholat subuh. Nanti masuk terus, nanti ketika zawal masuk waktu sholat zuhur, panas-panasnya siang. Ya, apalagi ini musim panas beberapa hari. Ya, pas pada panas-panasnya difardukan oleh Allah 4 rakaat. Kenapa rahasianya Allah memfardukan, wajibkan sholat zuhur 4 rakaat? Ya. Karena sholat zuhur itu dilaksanakan pada siang hari yang sangat panas. Kata Rasulullah, panasnya di waktu sholat zuhur itu termasuk salah satu hembusan daripada api neraka. Maka siapa orang yang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, maka ia telah menutup lubang-lubang pintu neraka bagi dirinya. Tutup daripada lubang-lubang itu, ya. Nanti sampai asar, terusnya lagi kita diwajibkan sholat kan panjang, tidak ganggu pekerjaan kita, tidak ganggu waktu kita untuk mencari rezeki. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Ya. Yang sudah seperti itu pun nanti kalau orang bepergian dalam posisi safar, boleh sholat itu dijamak. Nah, saking sayangnya Allah. Ya, kita bepergian boleh dijamak sholatnya. Sudah boleh dijamak, boleh pula dikosor harmoni salatnya. Begitu pula terserah mau zuhur ditaruh di asar, asar taruh di zuhur pun boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang hamba ini tidak meninggalkan sholat, agar seorang hamba ini masih mudah untuk melaksanakan sholat. Makanya kalau ada seorang hamba kalau sudah tidak mau sholat, sungguh terlalu durhakanya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu 24 jam cuma diambil 25 menit, kadang-kadang dia tidak kerjakan. Salat asar, salat yang luar biasa. Sebagian ulama bahkan mayoritas ulama mengatakan salat asar itu yang dinamakan salatul wusta, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, hafizu 'alas salati was salawatil wusta wa qum lillahi qanitin. Disebut langsung oleh Allah. Mayoritas ulama salat wusta itu adalah salat asar. Ya, jaga betul ini salat asar. Sebagai penutup siang, waktu siang kita mau menghadapi waktu maghrib. Artinya apa? Penutup kehidupan kita. Siapa orang yang menjaga sholat asarnya tidak dilalaikannya, tidak sembarangan, tidak diakhir-akhirkan waktu asarnya, maka insya Allah orang ini sudah mendapatkan suatu tanda nanti dia mengakhiri kehidupannya ini bi husnil khotimah. Tapi kalau orang itu tidak menjaga sholat asar, itu min alamati su'il khotimah, karena dia tidak menutup akhir hidupnya dengan sholat asar. Ya. Sholat asar ini luar biasa. Ya. Sholatul wusta, sholat yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat asar. Ya. Ketika malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, gantian malaikat yang malam turun, ya, setelah asar naik malaikat yang jaga siang. Ditanya oleh Allah, "Wahai malaikat, kau tinggalkan hambaku ini sedang apa, dalam kondisi apa?" "Wahai Rabb, wahai Tuhanku, aku kami tinggalkan hambamu dalam kondisi sholat." Disaksikan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan, jaga betul sholat asar. Ya. Sampai kata Rasulullah, sholat 4 rakaat sebelum asar aja yang sunnah itu Allah akan mengasihinya. Rahimallahu man shalla qabla arsy 4 rakaatin. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, orang itu tidak akan tersentuh oleh azab api neraka. Makanya jaga betul sholat maghrib, waktu malam kita awal malam, wajib lagi membuka waktu malam 3. Ya, ini isya nanti sebagai penutup malam pula kita wajib 4 lagi, karena kita akan lama berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nanti datang subuh lagi. Makanya kita besok mari sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat itu dalam lugah, dalam bahasa artinya berdoa. Berarti orang itu kalau sudah sholat, dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
diajarkan Rasulullah. Coba ketika duduk di antara sujud juga kita pahami, Masya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afurani. Doa itu aja kalau tamat naik, Masya Allah, untuk kepentingan dunia kita, untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan akhirat kita, lengkap sudah, ya, lengkap, ya. Cuma kadang-kadang kita ini cuma baca aja di lisan, ampun maaf, ya. Lisannya baca, hatinya sama sekali tidak mengerti. Makanya perlu nanti kita latihan, ya, belajar. Ini sholat yang benar, sholat yang bagus, ya, ini hukum-hukum sholat, ya. Pada masa Rasulullah SAW datang orang laki-laki di dalam masjid. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabat, kumpul bersama sahabat ini, Rasulullah sedang menyampaikan suatu ilmu. Seorang sahabat itu datang, kemudian dia sholat. Setelah salam ditegur Rasulullah, fasalli fa innaka lam tusalli. Hei, sholat, berdiri kamu sholat karena kamu belum sholat. Padahal sudah salam. Berdiri lagi sahabat ini sholat. Sampai salam lagi ditegur lagi oleh Rasulullah, berdiri kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, ya. Kemudian sahabat itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi menjadi seorang Nabi dengan hak, aku tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari ini. Maka ajarkan aku ya Rasulullah. Kemudian diajari Rasulullah, ini loh, kalau ruku itu seperti ini, ya. Kalau i'tidal itu seperti ini, kalau sujud itu seperti ini. Perlu ilmu, ya, ini. Makanya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Nah, kita belajar, makanya belajar. Termasuk kita disuruh oleh Rasulullah salat sebagaimana Rasulullah salat, ya. Salatnya Rasulullah itu jamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah kecuali di akhir-akhir beliau ketika mau wafat, ketika sakit, ya. Rugi kita, ya, sehat walafiat, dekat masjid pula, tidak sampai berkilo-kilo. Kemudian kita dengar adzan, kita tidak mau jamaah, Masya Allah, masjid yang besar kita bangun susah payah, kemudian kita tidak isi, rugi. Orang yang dipanggil oleh Allah kemudian dia tidak datang, ya. Dipanggil oleh Allah, ya. Itu tadi agar kita mendekatkan diri, jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dekat lawan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sumber segala-galanya, itu Allah. Kita ingin bahagia, sumbernya ada di Allah. Kita ingin senang, sumbernya ada di Allah. Kita ingin tentram batin kita, hidup kita, sumbernya ada di Allah. Kita ingin mulia, Allah sumber daripada kemuliaan. Kita ingin rezeki, Allah sumber daripada semua rezeki, ya. Dekati sumbernya, ya. Terutama lewat sholat. Makanya ada yang mengatakan as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika kita sholat, kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangga naiknya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika sholat kita itu bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita sempurnakan, jangan buru-buru. Ibadah kalau dilakukan buru-buru hukumnya makruh, ya. Jangan asal sholat, rugi kita, rugi, ya. Kemudian sholat secara syariat, secara agama, ya. Imam Ar-Rafi'i telah menjelaskan salat itu dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Insya Allah kalau masalah takbirnya sampai salamnya ini paham sudah gerakan-gerakan sholat. Tapi ini bisyaroi mahsusotin dengan syarat-syarat yang khusus, inilah yang perlu kita pelajari. Nah, di sini insya Allah akan mempelajari itu syarat-syarat yang khusus. Jadi gerakannya ini tadi, kemudian daripada ucapan afal perbuatannya ini tadi juga betul syarat-syarat yang khusus, tidak asal bergerak, tidak asal mengucapkan aja. Ini takbir juga ada syaratnya, kayak mengucapkan takbir yang wujud yang benar. Ini ada syaratnya. Al-Fatihah
nanti yang rukun, yang qauli, ya, bagaimana syaratnya mengucapkan Al-Fatihah sehingga nanti sahih, sehingga nanti benar. Ruku, bagaimana ketentuannya rukun fi'li, nanti diajarkan, kita harus ngerti, gitu. As-salat al-mafrudatu yang difardukan. Pertama, keluar suci di tengah malam, ya. Kemudian belum mandi, kemudian berhubungan, bagaimana, ya. Maka di dalam Al-Quran ini diteraskan hatta yatahharna, sampai engkau bersuci, ya. Jadi haram di dalam kitab Al-Iqna, insyaallah saya baca, atau di anak tolib ini saya baca, haram berhubungan walaupun sudah suci sebelum dia mandi terlebih dahulu, ya. Ini jadi tengah malam semuanya kok jam 3, ya, jam 4. Nah, jam 4 ini masih waktu isya, ya, masih waktu isya. Kalau di wilayah kita masih waktu isya, ya. Ini mandi berarti dia harus sholat isya, ya, harus sholat isya, ya. Jadi mandi, sholat isya dulu, ya. Ini, ya, sholat isya dulu. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita kepada Allah. Nah, setelah itu kalau suaminya minta, monggo. Nah, boleh, ya. Apa, ya. Ini, ya. Ini. Jangan dirapel, nanti dirapel. Bapak-bapaknya yang sabar dulu lah, ya. Suruh mandi dulu. Ya. Diringkas saja enak. Nah, jangan, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yaitu dari haram hukumnya, ya, walaupun sudah suci tapi seharus sudah sampai mandi. Kemudian yang kedua, kalau mau tidur sunnah untuk wudu, ya, ini sunnah untuk wudu. Kalau kita di tengah malam seumpamanya kok terbangun seumpamanya, ya, apakah kita wudu lagi, ya? Ini. Kalau di tengah malam kok kita cuma sekedar bangun aja sebentar, ya, kemudian kita tertidur lagi, insya Allah nggak apa-apa, nggak usah wudu lagi. Sebagaimana tidak berbahayanya ketika kita sudah wudu sebelum tidur, kemudian kita kan tidur sama suami seumpamanya, ya kan? Nah, ketika tidur kan tidak sadar kita, kadang berpelukan, kadang sing manang jaluk kelos dan sebagainya, ya. Wudunya kita tidak berbahaya, tidak apa-apa, ya. Artinya tidak apa-apa, ya. Tetap nanti orang itu dihukumi wudu, ya. Ini, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah terbangun kemudian ke kamar mandi, ya sekalian lah. Jangan cuma buang air kecil aja, sekalian wudu sekalian, kemudian tidur, ya. Ini, itu, ya. Terima kasih. Jadi harus mandi terlebih dahulu, ya, baru nanti berhubungan. Jadi hukumnya tetap masih haram hukumnya. Ini. Kenapa dikatakan yang tadi itu haram, ya, meneruskannya? Karena itu dinamakan at-tala'ubul fil ibadah. Tala'ub, bermain-main dalam hal ibadah, itu hukumnya haram, ya. Termasuk itu tadi sudah dihukumi bermain-main, sudah ngerti batal, tapi teruskan aja lah, malu. Nah, ya. Makanya al-haya'u minal iman, itu malunya kepada Allah, jangan kepada manusia. Tidak, tapi malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan hadis malu itu sebagian daripada iman. Itu maksudnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak teruskan, wah malu aku sama Allah, sudah tahu ini haram. Nah, jangan, ya. Bagaimana sikap kita? Kita di saf depan lagi, kita tetap keluar dari barisan atau saf tersebut, ya, tetap keluar. Caranya bagaimana? Karena kita sudah batal tadi itu kentut, pegang tangan kirinya, pegang hidungnya. Ini sebagai isyarat bagi jamaah yang lain kalau dia sedang hadas. Nah, boleh dia langsung menerobos, artinya ke belakang, sehingga saf yang di belakangnya harus membuka sedikit untuk dia lewat. Boleh juga ambil ke arah sebelah kiri, sebelah kirinya, ya, sebelah kiri ini, ya. Berarti kalau salat madhab arahnya ke sana, baru lewat pinggir keluar. Yang di belakangnya karena ini kosong, maju untuk menutupi, gitu, ya. Ini. Jadi ini isyarat, wah orang ini berarti hadas. Jangan, ini ngapain orang sholat kok dia jalan ini, dia begini. Jangan, ini isyarat kalau dia sedang
batal hadas. Itu ya, itu caranya. Satu aja tadi ya pertanyaannya, satu aja nih. Iya. Alhamdulillah. Cukup mungkin? Titik sudah? Cukup. Insya Allah kalau ada pertanyaan lain, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Atau bisa di WA-kan sama saya, tidak apa-apa. Telepon juga tidak apa-apa. Ya. Miss call boleh juga. Nanti saya telepon ulang. Tapi kalau miss call itu pasti saya full dia, sayang pulsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdal syakirin hamdan na'imin bika fi ni'amil karim mazidah ya rabbana innaka hamdun yawmal jalali wal jidal karim wa an sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatawmin wa ta'atun ya ma'ida sayyidina baybur Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa syarri sayyidina asma sifat Allahumma inna fa'al nabiyyin wa hidda wa sayyidina ilman malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna بالعلم واكرمنا وجملنا بالعافيه اللهم هذه الدار دار الله فيها عباد الله امرها يا رب بجاه سنه سيدنا محمد اللهم وفقنا وعنا لولد ولدنا المسلم بحرمته وأحسن شيطان الرجيم ومعاهد من الفتن اللهم وقعنا من الفتن وعلمنا ما ينفع وزدنا علما فما اللهم لا شيخنا وربيق وابنا انك من قد اختصر تبعت تم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الرجال من قدر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وولدنا وارحمنا وضيعنا الشر وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات احياء والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد رشيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وتنوع إياكم وأنصركم على التوحيد في آخرتنا والله موفق له والطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته